Yang pertama, yang jelas saya beranggapan bahwa Bapak dan Ibu sudah memiliki kontrak kerja periode tahun 2025, Januari sampai Desember. Dan sekarang kita akan coba masuk untuk pembuatan laporan EKIN kita periode untuk triwulan 1. Nah, ini kita sudah berada pada posisi SKP. SKP, kita masuk kepada tahapan penilaian. Nah, kemudian di sini bisa kita klik tambah periode penilaian. Nah, ini bagi ke Bapak dan Ibu-Ibu yang mungkin ada di beberapa kabupaten kota, kalau tidak salah saya dapat laporan, ada yang masih belum siap SKP tahun 2024 saja belum siap. Ya, atau EKIN 2024 saja belum siap, sehingga sampai hari ini belum bisa masuk ke EKIN 2025. Nah, ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang sudah masuk pada EKIN 2025. Di sini kita sudah berada di e-kinerja. Kita tinggal klik ya tambah periode penilaian. Di periode akhir dan final, dia ada periode akhir, final, tahunan. Kita klik di sini, kita pilih. Kita pilih di sini adalah periode triwulan 1 2025. Nah, kita klik. Kemudian kita klik OK. Saya berharap Bapak dan Ibu sudah standby dengan laptopnya masing-masing. Nah, di sini sudah ada ya uraian tugas kita yang kita buat ya Bapak dan Ibu. Sudah ada di sini semua. Untuk pertanyaan kita tunda dulu ya. Di sini sudah muncul periode SKP 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Unit kerja kita adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jabatan kita di sini adalah penyuluh agama ahli madya. Kemudian unit kerja induk kita adalah Kakanwil Kementerian Agama provinsi masing-masing. Dan di sini ada hasil kerja kita triwulan 1 Januari sampai dengan Maret 2025. Ya, Januari 2025 sampai bulan Maret 2025. Ini ada atasan kita masing-masing. Nah, tentang persoalan atasan kita tidak bisa bahas lagi karena sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan di wilayah kita masing-masing. Kemudian di sini ada rencana aksi pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Maka kita akan masuk ke rencana aksi, Pak dan Ibu. Kita klik rencana aksi. Nah, ini adalah 10 item dari tugas pokok dan fungsi kita yang sesuai dengan Kep Dirjen nomor 637 yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lampau. Ada 10 di sini. Ya. Ini sudah tampil di sini. Ya. Yang pertama, tersusunnya rencana kerja tahunan dan operasional program bimbingan dan penyuluhan. Kemudian yang kedua, adanya terlaksana bimbingan identifikasi dan inventarisasi data kelompok wilayah sasaran. Kemudian yang ketiga, tersusunnya materi bimbingan konseling dan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum, ada dalam bentuk media cetak, digital, naskah, slide, flyer, infografis, poster, buklet, ya, rekaman, audio atau video. Kemudian yang keempat, terlaksananya bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan
kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan khusus. Kemudian yang kelima, terlaksananya kegiatan pelayanan, konseling, atau informasi. Sabar ya Bapak dan Ibu. Kemudian tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan. Tersusunnya pengembangan model, metode, program kegiatan bimbingan. Kemudian terlaksananya aktivitas pengabdian masyarakat di bidang keagamaan, pembangunan melalui organisasi profesi penyuluh, ya, lembaga pemerintahan swasta yang bersifat sosial keagamaan. Yang ke-10, mengikuti atau melakukan kegiatan pengembangan kompetensi penyuluhan. Ya. Jadi ada 10 kerja kita, RHK kita yang kita buat untuk tahun 2025 sesuai dengan Kepdirjen 637 tahun 2024. Ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan rencana aksinya. Bagaimana cara menambahkan rencana aksinya? Kita persiapkan dulu Bapak. Saya sudah share di grup, di chatting room ya, ruangan chattingan kita di Zoom, filenya. Tinggal dibuka saja. Ada 2 di situ. Yang pertama ada uraian tugas penyuluh agama, ya, uraian tugas penyuluh agama dan matrik rencana kerja. Yang kedua ada dalam bentuk WOOD, ruang lingkup kinerja penyuluh agama berdasarkan Kepdirjen 637 dan eviden. Jadi kita buka dulu satu-satu. Kita persiapkan dulu Bapak dan Ibu. Iya, iya saya antar. Sudah di rumah dari tadi. Kita tambah Iya, rencana iya, aksinya. iya. Ini rencana aksi kita tambah dulu. Yang pertama dari uraian tugas kita, rencana aksi kita pilih di maka ini sudah muncul rencana aksi. Nah, Bapak Ibu nanti fokus pada rencana aksi dan ruang lingkup pekerjaan. Kita lihat ruang lingkup pekerjaan, kita lihat rencana aksinya. Pada ruang lingkup pekerjaan kita yang pertama, kita kembali ke ini, ke Ekin kita. Pada ruang lingkup kerja kita yang pertama itu, tersusunnya rencana kerja tahunan dan operasional program bimbingan atau penyuluhan. Maka nanti pada rencana aksinya, tinggal kita klik tambah rencana aksi. Ya. Yang pertama berarti kita menyusun, tinggal copy paste saja ini. Copy. Kemudian pastekan. Kemudian targetnya berapa? Dalam 3 bulan ini target kita berapa? Kalau rencana kerja tahunan berarti target kita kan 1 dalam 1 tahun, atau kalau satu kelompok 1 target, atau satu kelompok 1 rencana kerja, berarti sebanyak kelompok kerja. Tapi kalau kita membuat 1 rencana kerja tahunan itu untuk 1 kecamatan atau 1 wilayah kerja, berarti jumlahnya cukup 1. Ya. Jadi target kita adalah ini kita buat saya 1 ya, dokumen RKT ya, dokumen RKT. 1 dokumen RKT. Sama 1 dokumen RKT. Sudah ada di sini rencana aksi kita untuk poin yang pertama dari kontrak kerja kita, dari RHK kita adalah membuat RKT, rencana kerja tahunan. Nah, rencana kerja tahunan itu di bawahnya ada rencana kerja operasional. Maka Bapak dan Ibu, kita tinggal klik tambah, ya, tambah.
Maka kita masuk kembali ke tabel bantu kita dalam bentuk Excel. Kita klik di sini, kita tinggal copy paste saja yang menyusun rencana kerja operasional bulanan program bimbingan penyuluhan. Ya, sila masuk kembali, kita pastikan di sini. Nah, untuk RKO yang harus kita pahami adalah bahwa RKO ini adalah rencana kerja operasional kita untuk tiap-tiap kelompok binaan kita. Kalau kelompok binaan kita itu satu, berarti setiap kelompok binaan itu harus dibuat RKO-nya 1 per bulan. Jadi rencana kerja kita itu kita buat setiap bulannya 1 untuk tiap-tiap kelompok binaan. Nah, kalau begitu, 1 kelompok binaan, jumlah RKO kita berarti sebanyak 12 RKO. Ya, dalam 1 tahun. RKO untuk bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1 kelompok, 12 bulan, berarti 12 RKO. Ya, 12 bulan berarti 12 RKO. Apakah itu kelompoknya kita masuk ke dalam kelompok itu 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, atau setiap hari? Tidak ada masalah. Yang penting RKO-nya dibuat. Ya, RKO-nya dibuat. Tujuan RKO ini adalah agar kerja kita itu memang operasionalnya jelas, standar prosedurnya jelas, supaya tidak acak-acakan. Sehingga target kita dalam 1 kelompok itu memang betul-betul tercapai. Dari rencana kerja tahunan dan rencana kerja operasional inilah kita mengukur, ya, mengukur kinerja kita setiap tahunnya. Sehingga nanti ada ada untuk melakukan evaluasi dari kerja kita atau evaluasi dari sasaran kinerja kita. Nah, ini target kita. Nah, silakan Bapak dan Ibu hitung sendiri nanti. Kalau seandainya Bapak dan Ibu memiliki 1 kelompok, berarti RKO-nya 12. Kalau Bapak dan Ibu memiliki kelompok itu lebih dari 1, misalnya 2, berarti 24. Pokoknya dikalikan 12. Setiap kelompok, setiap bulan 1 RKO. Setiap kelompok, setiap bulan itu 1 RKO. Kalau 12 bulan, berarti setiap kelompok 12 RKO. Kalau punya 5 kelompok, berarti 60 RKO. Ya, 5 kelompok berarti 60 RKO. Nah, kita sebutlah di sini, seandainya saya ini punya 5 kelompok, maka saya akan buat di sini adalah 60 dokumen RKO. Kita okekan. Nah, sehingga dengan demikian, untuk poin nomor 1 pada rencana hasil kerja, ya, poin 1 untuk rencana hasil kerja, ya, itu kita sudah memiliki 2 rencana aksi. Yang pertama rencana aksi kita adalah membuat RKT. Yang kedua rencana aksi kita adalah membuat RKO. Ya, membuat RKT dan membuat RKO. Kita lanjut pada poin berikutnya. Terlaksananya identifikasi inventarisasi data kelompok wilayah sasaran. Ya. Nah, kita tambah rencana aksinya. Kita tambah rencana aksinya. Ya. Maka kita kembali ke tabel bantu kita di matrik, ya. Di matrik uraian tugas kita lihat yang poin 2, identifikasi dan inventarisasi. Maka kita lihat rencana aksinya ada di yang media, ya, di sini. Kita tinggal Ctrl C. Apa rencana aksinya? Menyusun rekomendasi hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran. Nanti akan berbeda tuh. Bagi yang bapak-bapak, yang pertama akan beda tuh yang munculnya. Ya, akan berbeda munculnya. Karena nanti yang pertama dan muda itu berkaitan dengan pengumpulan data, yang muda nanti berkaitan dengan tabulasi data. Ya, yang media dia rekomendasi. Nanti yang utama beda lagi. Tinggal rubah ini saja misalnya. Rubah pelaksananya saja.
Ketika Bapak Ibu rubah pelaksananya akan otomatis dia munculnya seperti ini. Ya. Pelaksananya kita hapus dulu yang media, yang mudah. Nah, yang mudah yang poin 2 melakukan pendataan atau inventarisasi data dan rekapitulasi data kelompok. Jadi nanti yang mudah, yang pertama ya itu tugasnya adalah melakukan pendataan dan inventarisasi data. Jadi ada berjenjang tugas kita itu. Nanti setelah Bapak dan Ibu yang pertama itu melakukan pendataan, maka nanti yang mudah beda lagi kerjanya. Jadi dalam satu kecamatan itu kita bekerja betul-betul bertingkat, berjenjang, tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang nih kita lihat yang mudah, ya kita lihat yang mudah. Maka yang mudah di sini identifikasi dan inventarisasi datanya, mereka itu melakukan rekapitulasi data umum potensi wilayah. Jadi mudah itu merekap. Nah, ini tugas kita berbagi-bagi pada nih, ya, bertahap, bertingkat. Ya, ada ya. Kemudian untuk yang madya lah beda lagi. Madya akan beda lagi dia. Apalagi utama akan beda lagi. Kalau utama apa? Utama itu pada poin identifikasi dia akan merumuskan monografi atau potensi wilayah sasaran. Jadi media utama itu kerjanya menganalisa semua data yang sudah kita kumpul, dianalisa, dirumuskanlah monografinya. Sehingga nanti lahirlah rekomendasi-rekomendasi dari muda atau utama itu kepada yang dari utama, dari media dan utama itu turun rekomendasi-rekomendasi. Ini loh sasaran kita, demografinya ini, tipologinya ini seharusnya yang bisa diterapkan di sini rekomendasinya. Penyuluhannya di sini seperti ini bagusnya. Itu rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh yang di atas jenjang jabatan kita. Ya. Nah, kita coba masukkan dulu rencana aksi kita berikutnya. Kita akan kembali. Nah, kita masuk menyusun rekomendasi ya. Jadi orang media itu dia menyusun rekomendasi ya hasil dari data yang sudah diinventarisasi tadi. Kita masuk dulu ke Ekin kita. Nah, di sini berapa rekomendasi yang akan kita keluarkan dalam kelompok binaan yang ada di lingkungan kecamatan kita. Kita misalnya satu dokumen rekomendasi. Kita klik oke. Nah, narasinya silakan Bapak dan Ibu sesuaikan saja. Ini bukanlah hal yang baku ya, tapi kita mencoba menyederhanakan bahasa dan menyeragamkan bahasa. Jadi selesai yang kedua ya. Kita lanjut untuk yang ketiga. Poin ketiga dari RHK kita adalah tersusunnya materi bimbingan konseling dan atau penyuluhan tentang keagamaan. Nah, materi bimbingan konseling ini ada beberapa ya yang perlu kita perhatikan. Maka di sini nanti rencana aksinya akan jadi banyak, Bapak dan Ibu. Ya, akan jadi banyak. Yang pertama kita klik tambah dulu ya. Tambah. Kita masuk ke poin ketiga kita menyusun materi bimbingan. Nah, menyusun materi bimbingan. Pertama itu menyusun materi bimbingan konseling. Bapak dan Ibu yang seandainya dalam setiap melakukan bimbingan konseling pada klien kita, pada masyarakat yang butuhkan bimbingan dan konsultasi, kalau Bapak dan Ibu mau buat materi bimbingan itu, materi konsultasinya silakan. Maka tinggal Bapak dan Ibu masukkan saja ke rencana aksinya bahwa menyusun materi konseling atau informasi kategori 3 kalau untuk yang media. Kita copy di sini, kita masuk ke sini. Ya. Pastikan. Nah, kira-kira berapa materi konseling yang bakal kita susun dalam 3 bulan ini? Atau yang sudah kita susun dalam 3 bulan ini? Dari bulan Januari, Februari, Maret. Misalnya kita menyusun ya 1 bulan 1, berarti 3 materi, dokumen materi ya. Materi,
materi bimbingan konseling. Karena kadang kan orang mau konsultasi tentang waris pada kita misalnya. Tentu kita perlu punya materi tentang waris. Orang mau konsultasi tentang bagaimana nanti hari raya kurban, tata cara penyembelihan hewan yang baik, mereka berkonsultasi dengan kita. Maka setidak-tidaknya kita punya dasar dalam bentuk materi supaya kita bisa sampaikan kepada masyarakat yang berkonsultasi dengan kita, begini loh tata cara penyembelihan yang syar'i, ya, penyembelihan yang halal. Ini loh yang perlu dilengkapi, dipersiapkan segala macam. Tentu kita punya materinya. Ya, ini taruhlah kita 3 materi bimbingan ya, dokumen materi bimbingan. Klik OK. Ya, ini yang poin 3 udah ada 1 yaitu menyusun materi konseling atau informasi. Nah, berikut bisa kita tambah. Ini baru untuk konsultasi. Ya, kita bisa tambah lagi. Kita bisa tambah, kita tambah. Ya. Apalagi materi yang akan kita buat? Materi dalam bentuk naskah. Kita tinggal kontrol copy, kontrol C, kemudian kita masuk ke sini, kita kontrol V, ya. Nah, menyusun naskah, Bapak dan Ibu bisa kalkulasikan kira-kira berapa naskah yang Bapak Ibu susun dalam 3 bulan ini pada tiap-tiap kelompok. Kita kan triwulan ya. Berapa yang kita susun materi selama 3 bulan ini di tiap kelompok kita. Apakah per kelompok itu beda ya, ataukah materi yang kita susun itu sama saja? Silakan. Misalnya kita punya 5 kelompok dalam dalam 3 bulan ini kita materinya itu saja kita gilir, boleh, tidak masalah. Tidak masalah, materi yang sama kita gilir, atau kita punya materi yang berbeda di kelompok-kelompok yang berbeda. Misal yang di lapas wanita dia materinya tentang fikih wanita, yang di lapas anak dia materinya tentang adab atau tentang ibadah, yang di lapas narkoba materinya tentang hukum misalnya. Jadi ada materi yang berbeda yang kita buat dalam tiap-tiap kelompoknya. Silakan, tidak ada masalah. Nah, sekarang perkalikan saja atau perhitungkan saja oleh Bapak dan Ibu masing-masing. Kita menyusun materi untuk tiap kelompok. Ya, kalau materi kita itu berbeda dalam tiap kelompok, kita punya 5 kelompok dalam 1 bulan. Binaan kita 5 kelompok. Dalam 1 bulan, berarti kita memiliki 5 kelompok nih. Kita misalnya punya 5 kelompok. Dalam 1 bulan kita punya materi berapa itu kira-kira Ibu? 20. Ya. Materi yang kita punya itu minimalnya 20. Kenapa? Kalau kita materi ini yang 5 kelompok ini kita masuk setiap minggu, berarti minggu ini materinya 1. Nah, gitu. Kalau kita beda-beda, materinya jadi 20. Kalau materinya sama, berarti 4. Karena materinya berbeda, berarti 4. Ya kan? Nah, kalau 1 bulan, 20. Ya kan? Materinya 20. Nah, yang harus Bapak Ibu ingat adalah yang selalu saya temukan pada penyuluh-penyuluh kita di lapangan adalah ketika dia menyusun RKO, untuk kelompok binaannya, ternyata ketika dia memasukkan laporan pada materi yang dia buat tak sesuai dengan RKO. Nah, itu yang jadi persoalan. Ini yang sering jadi persoalan Bapak dan Ibu. Misalnya di RKO kelompok binaan At-Tauhid, kita sudah susun RKO-nya 1 bulan. Pertama, iman kepada Allah. Minggu kedua, iman kepada malaikat. Minggu ketiga, iman kepada kitab. Minggu keempat, iman kepada Rasul. Minggu kelima, iman kepada hari akhir. Ya kan? Minggunya kan ada berubah-ubah tuh. Tapi ketika dia buat materi, nggak ada itu materinya. Nah, ini yang sering jadi persoalan.
Makanya Bapak dan Ibu yang harus kita pahami adalah ketika kita membuat rencana, kunci kerja penyuluh itu adalah satu, lihat rencana kerja tahunannya. Yang kedua, lihat RKO-nya. Sinkron antara rencana kerja tahunan, rencana kerja operasional, dengan yang dia lakukan di lapangan. Nah, jadi untuk itu kepada Bapak dan Ibu, nanti ketika Bapak dan Ibu, kan ini sudah jalan nih 3 bulan nih. Udah jalan 3 bulan, mau habis 3 bulan nih, udah habis 3 bulan. Kan sudah tahu tuh, di kelompok ini saya berikan materi ini, kelompok ini saya berikan materi ini, kelompok ini saya berikan materi. Materi itulah yang dilaporkan dalam bentuk naskah atau dalam bentuk slide. Yang dijadikan naskah dan slide adalah materi yang sesuai dengan RKO yang kita buat. Jadi apa RKO yang kita buat? Maka itu yang kita tuangkan dalam bentuk naskah. Jadi nanti diperiksa dalam RKO-nya memberi materinya adalah rukun iman kepada Allah. Tahu nanti dalam laporan materinya tidak ada satupun materi yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Berarti kan bisa aja kalau masalah materi kan tinggal buka Google, tinggal topas kan selesai materinya. Tapi kadang kan kita tidak memenuhi standar kinerja kita yang harusnya sinkron dari perencanaan sampai pelaporan. Sehingga kerja kita itu bisa dievaluasi pada tahapan-tahapan evaluasi, sehingga kerja kita itu bisa dinilai pada tahapan-tahapan penilaiannya. Itu dia. Ya. Nah, ini yang harus kita paham. Nah, oke, sekarang ini kembali kita nih materi. Saya misalnya nih, saya punya 5 kelompok binaan. Nah, setiap kelompok binaan saya masuk setiap minggu 1 kali. Berarti 1 bulan, berarti saya setiap hari ada masuk ke kelompok binaan. 5 hari kerja, setiap hari ada masuk kelompok binaan. Berarti selama 1 bulan 4 minggu, berarti saya masuk ke kelompok binaan adalah 20 kali. Artinya apa? Materi ini bisa saja 5 materi atau bisa saja 20 materi. Nah, itu dia. Saya 20 materi. Tergantung kepada nih. Materi tak perlu panjang-panjang, ya. Materi tak perlu panjang-panjang. Yang paling penting itu adalah ada naskahnya, kemudian ada PowerPoint-nya kalau kita masukkan ke dalam bentuk slide. Kalau slide itu paling materi 5 slide, 4-5 slide sudah selesai dia. Ya, 4-5 slide dia sudah selesai. Karena poin-poinnya. Jangan pula nanti sampai di pembuatan slide itu malah lebih banyak pula daripada pembuatan makalah kan. Nah, ini dia. Nah, oke. Kita hitung ya. Ini untuk 3 bulan. Saya dalam 1 bulan punya materi 5. Atau punya materi 4 yang saya gilir berarti 20 materi. Kali 3 bulan. Kali 3 bulan berarti 60 materi. Nah, 60 materi. Nah, dokumen materi dalam bentuk materi naskah aja. Biar pendek. Naskah ya boleh. Naskah materi ya. Dokumen naskah materi. Materi. Dah, ya, 60. Oke. Nah, udah ya. 60 dokumen naskah materi. Nah, sekarang kita masuk kedua. Oh, saya bikin materi kan tidak hanya naskah, saya juga bikin slide. Oke, kita tinggal tambah. Kita tambah, kita kembali ke tabel bantu. Nah, materi dalam bentuk slide kita copy, kita langsung pastikan di sini. Ya, pastikan di sini. Klik oke. Ya. Nah, sekarang slide. Mau berimbang, silakan. Mau tidak berimbang juga silakan. Ya, mau berimbang silakan, mau tak berimbang juga silakan. Nah, sekarang materi dalam bentuk slide. Nah, kalau dalam materi dalam bentuk slide, berapa materi saya? 4 1 bulan, 3 berarti 12. Ya kan? Kali 3 berarti 12 materi dalam bentuk slide. Silakan saja kalau setiap minggu itu ada slide sendiri-sendiri, kalau kita samakan dengan naskah tadi bisa 60. Karena 5 kelompok binaan. Ya.
bisa 60. Nah, kalau kita samakan saja misalnya 60 ya. Jadi mana dia? Dia 60 dokumen ya. Oke. Dah selesai. Ya. Nah, itu terserah Bapak dan Ibu. Mau berapa banyak masalah dokumen ini bisa. Ini kalau nanti Bapak Ibu merasa kelebihan banyak sekali, silakan dikurangi. Tinggal apa? Tinggal edit saja ini. Tinggal ambil edit, ya dirubah jadi 20. Silakan, tidak ada masalah. Yang penting kita bukti fisiknya kita ada. Misalnya ini kebanyakan ini 60, saya cuma bisanya 20. Ya silakan 20. Ya, silakan, tidak ada masalah. Ya, oke. Itu yang berikutnya. Nah, kita coba lihat yang berikutnya. Apalagi materi yang kira-kira kita buat selain daripada slide, flyer, ya kan? Nah, tinggal kita tambah saja, kita tambah, ya, kita masuk kembali ke tabel bantu kita. Di sini sudah ada disiapkan menyusun materi dalam bimbingan dalam bentuk flyer. Silakan. Nah, kita tinggal pastikan di sini. Nah, flyer berapa? Oh, flyer agak berat sedikit, misalnya kita punya kemampuannya tidak begitu amat tentang flyer, tidak ahli sekali dalam Canva, ya kurang pemahaman tentang membuat desain. Ya udah, nggak usah banyak-banyak, satu aja 1 bulan udah, ya kan? Satu saja 1 bulan buat flyernya. Ya udah, kalau satu bulan berarti berapa? 3 dokumen, dokumen materi flyer kan? Nah, selesai. Selesai dia. Itu yang kedua, yang ketiga. Iya, ini silakan. Kemudian lanjut, apalagi kita dokumen apa yang kita buat lagi materinya? Materi dalam bentuk infografis. Nah, buat saja infografis. Bisa-bisa, dia beda-beda dia. Bisa-bisa. Karena bentuknya juga berbeda. Ya enggak apa-apa. Tinggal tambah saja. Cuma nanti kita kan ketika nanti penilaiannya orang melihat jumlah kerja kita, maka akan kelihatan siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih sedikit kerjanya kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita dalam bentuk infografis, misalnya 3 ya. Ya, dokumen. Ya. Dah. Nah, sampai dengan seterusnya seperti itu. Ya, sampai dengan seterusnya seperti itu kita lakukan. Apalagi materi kita dalam bentuk audio. Ya, kita lihat lagi apa nih dengan rekomendasi bantu kita. Dalam bentuk poster. Ya, kita klik, copy. Kita masuk ke dalam bentuk poster. Berapa poster yang akan kita buat dalam 3 bulan ini? Misalnya 3 poster. Ya, dokumen, materi. Mana dia? Maaf. Dokumen, materi, poster. Oke. Ya. Kita tambah lagi. Setelah poster apa? Ada booklet, silakan. Mungkin booklet silakan. Control copy. Ya. Tidak apa-apa, tidak bikin, tidak masalah. Yang bisa kita buat saja. Yang sanggup kita buat, yang mampu kita buat. Tapi jangan berdiri pada rasa tidak mampu. Yang penting buat. Kalau 9 nggak sanggup, semuanya nanti jadi tak sanggup. Ya. Nah, ini misalnya booklet nih. Udah tidak usah banyak-banyak. Satu aja. Dokumen, materi, booklet. Ya. Oke. Nah, kita tambah lagi. Apa lagi materi kita? Materi kita adalah dalam bentuk video. Ya kan? Dalam bentuk video. Audio dulu, audio. Copy. Ya. Ctrl V. Nah, video. Nah, kalau video ini tak berat. Saya kasih triknya kepada Bapak dan Ibu. Membuat materi dalam bentuk video ini sebetulnya tidak berat. 1 kali ceramah itu bisa jadi berapa video.
potong-potong poin-poinnya, ya kan? Nah, durasinya kan tidak ditentukan, bisa misalnya 5 menit, 7 menit, tidak ada masalah, ya. Pokoknya video kita itu eh, tuntas menyampaikan satu pesan. Setidak-tidaknya dia tuntas menyampaikan satu pesan. Jadi ketika kita ceramah, tinggal modali saja dengan tripod. Modali saja dengan tripod kecil saja di atas meja, letakkan, rekam kita sedang ceramah, ya kan? Nah, kita rekam sedang ceramah, nanti kita potong-potong. Potong-potong. Orang Adi Hidayat, orang yang motong-motong video dia, dapat juga orang follower, dapat juga orang monetisasinya, kan gitu. Nah, sekarang video kita sendiri. Bapak tadi bukan ceramah, memberikan kajian, di mana-mana memberikan kajian. Nah, ketika memberikan kajian itu, setiap muncul memberi kajian, kita pasang tripod, kita nggak usah malu-malu, rekam sendiri, selesai. Ceramah kita 1 jam, nggak mungkin kita nggak bisa potong untuk 3-4 video. Kan bisa kita potong untuk 3 atau 4 video. Ya kan? Oh, saya nggak ceramah, saya ngajar saya itu apa? Kalau nggak ceramah apa? Saya cuman memberikan tahsin misalnya. Atau saya misalnya ngajar di MDA atau TPQ. Saya ngajari anak-anak baca Al-Quran. Udah, ketika kita rekam ketika aktivitas belajar Al-Quran kita dengan anak-anak itu kita rekam. Kan kita memberikan ilmu di situ. Misalnya tajwid, pembagian mad, nih mad jaiz misalnya. Nah, ini cara membacanya begini kan ada videonya. Nah, itu dijadikan rekaman kita, ya. Nah, tuh nanti dia ngikut dia ke audio, ya. Nah, ketika kita nanti mau butuhkan rekaman dalam bentuk audio, video ini saja yang kita ekstrak. Kan rekaman video itu bisa kita ekstrak, kita ambil audionya saja. Ya, kita ambil audionya saja, maka sudah jadilah dia materi dalam bentuk audio. Di samping sekali kita merekam, 2 kita dapatkan. Apa itu? Pertama video, yang kedua audio. Cuman caranya mungkin kita perlu belajar sedikit bagaimana caranya mengekstrak video menjadi audio. Ada semuanya di gadget nih. Ini ada semua di sini teknologinya, tidak ada susah-susah. Motong-motong video ada di sini, Capcut, ya kan, Filmora. Iya, ya. Pokoknya banyak lah yang perlu. Makanya di sini juga kita penting nanti meningkatkan kompetensi kita. Ya, oke. Kita nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Berapa? Dalam 3 bulan nih. Ya, nggak usah banyak-banyak. Kita punya 3 saja dokumen ya. Dokumen, materi, audio. Ya, klik OK. Nah, ada satu lagi terakhir. Ada dokumen materi dalam bentuk video. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, dokumen materi. Berarti di sini juga 3. Dokumen materi video. Ya, oke. Selesai kita yang nomor 3. Masuk kita nomor 4. Terlaksananya bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan kepada kelompok sasaran. Nah, kita lihat di sini. Untuk pelaksanaan bimbingan itu ada beberapa kategori yang kita perlu perhatikan. Apa itu? Yang pertama, ya, melakukan pembentukan kelompok binaan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru menjadi P3K, baru bergabung, maka pembentukan kelompok binaan ini harus disertai. Mana kelompok binaan bapak dan ibu itu? Ya, ada SK kelompok binaan itu yang menyatakan bahwa bapak dan ibu adalah memang pembinaannya. Jadi di kelompok binaan Majelis Taklim yang bapak ibu datang ke situ memberikan penyuluhan, ya kalau sebagai kita anggap dia sebagai kelompok binaan kita, maka kelompok binaan itu harus ada kepengurusannya, itu ada kita memang diakui sebagai pembina di situ.
Supaya nanti ketika ada yang datang ke sana, betul nggak nih kelompoknya? Iya betul. Mana buktinya? Nih SK kita. Saya SK sebagai pembina di sini diangkat oleh kelompok majelis taklim itu. Jadi tidak ngaku-ngaku saja kita sebagai pembina. Tapi memang diakui baik secara lisan maupun secara administrasi bahwa kita adalah pembina di situ. Ya. Jadi bagi yang baru-baru, maka Bapak dan Ibu P3K yang baru, ya, itu memang harus diusahakan ada membuat SK kelompok binaan. Ya, ada SK kelompok binaannya yang dibuat oleh kelompok binaan itu. Misalnya masjid itu membuat kelompok majelis taklim, kita tercantum di situ memang sebagai penyuluh pembina. Tidak usah kan apa-apa. Yang penting ada pengakuan bahwa kita itu ya surat keterangan dari mereka bahwa mereka ngakui kita sebagai pembinanya di situ. Ya kan gitu. Jadi kalau tidak mengaku-ngaku saja kita bahwa kita membina di situ kelompok saya. Mana buktinya kelompok bapak? Mana buktinya kelompok ibu? Diakui tidak ibu secara lisan maupun tertulis di situ? Kalau diakui oke. Takutnya nanti bapak dan ibu ngaku-ngaku itu kelompok ibu bapak. Tahu-tahu nanti begitu datang sini tanya sama masyarakat, Bu, siapa biasanya membina di sini? Oh, Ustadz itu. Rupanya Ustadz yang sudah lama dengan dia, bukan kita. Nah, kan gitu. Berarti bukan tidak diakui kita keberadaannya. Tapi misalnya, oh, siapa nih yang biasa membina di sini, Bu? Oh, kami nih, Mas Rizal biasanya bina sini. Dia penyuluh kita. Nah, itu pengakuan bahwa kita penyuluh agama di kelompok bina itu penting. Pengakuan itu. Jangan kita dianggap nanti Ustadz MDI lah, Ustadz Ikmi lah, Ustadz Ikadi lah. Nah, itu salah tuh. Berarti belum masuk giroh sebagai penyuluhnya di situ. Jadi pengakuan kita di situ adalah bukan sebagai ustadz, tapi sebagai penyuluh yang nanti dipanggil ustadz, nggak apa-apa. Ya sekali aja nggak apa-apa. Buat aja SK, pokoknya ada SK-nya, ya kan? Ada SK-nya pengakuan dari kelompok binaan. Itu selagi kelompok binaan itu ada, pasti ibu diakui. Kan gitu dia. Ya kan gitu. Kita buat nanti SK itu kita yang buat, kita bantu mereka membuatkan ini logo SK kelompok binaan kita nih. Ini kasih nama kelompok binaannya apa, bikin SK-nya ditandatangani oleh pengurus masjidnya atau majelis taklimnya. Ya silakan apa-apa. Pokoknya yang penting Bu, kita datang ke sana mengakui itu kelompok binaan kita dan kita juga diakui sebagai pembina di kelompok itu. Ketika nanti datang pejabat kita ke sana nanya, ini siapa penyuluhnya, siapa yang bina di sini nih? Oh, Ibu Yulima misalnya. Ya, dia. Tapi kalau ditanya nanti siapa ngakui di sini? Oh, Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati mana? Oh, bukan. Ibu kita. Ya kan gitu. Tidak apa-apa ya. Januari. Ya, Januari. Ya boleh silakan. Pokoknya Bapak dan Ibu diakui. Bapak dan Ibu diakui. Ya Pak dan Ibu ya. Baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tunggu sebentar. Kita masuk ke poin yang nomor 4 ya. Oke. Yang nomor 4. Nah, ini maaf. Ya, ini melakukan pembentukan kelompok binaan ya. Silakan dibuat nanti bagi yang membuat kelompok binaan baru. Nah, melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok. Jadi bimbingan itu ada yang berupa tatap muka. Ya, ada yang berupa tatap muka. Nah, kita lihat. Kita hitung kelompok kita berapa. Tadi kita bisa target dari kelompoknya 5 nih. Dari kelompoknya 5. Tatap muka kita berapa? Ada tatap muka yang sekali sebulan. Berarti ini selama berapa nih? 3 bulan. Ya, 3 bulan berarti 3 kali. Ada tatap muka yang kelompok kedua tatap mukanya sekali 2 minggu. 3 bulan jadi berapa? 6. Udah berapa tuh? Udah 9. Ada tatap muka yang sekali seminggu. Berarti apa?
4 kali 3, 12. Tambah 9, berarti sudah 21. Ada tatap muka yang 2 kali seminggu, misal. Ya, 2 kali seminggu. Berarti berapa? 8. Ya, dalam seminggu 2 kali. Berarti kalau dalam sebulan, berarti 8. 3 bulan berarti 24. Tambah tadi 21. 24 tambah 21 berarti 45. 45. Tambah kelompok yang mungkin yang lain-lainnya accidental misalnya kan. Jadi, nah berarti kan 45 kali. Dalam 3 bulan ini berapa kali kita melakukan tatap muka? 45 kali. Silakan dibuat. Nanti itu perhitungannya bersama pada ibu masing-masing. Kalau perkaliannya itu berapa. Jadi artinya apa? Dalam begitu banyak kelompok kita, ada kelompok yang sekali sebulan, ada yang 2 kali seminggu, 2 kali sebulan, ada yang setiap minggu, ada yang mungkin 2 kali seminggu, ada mungkin juga yang mau setiap hari, kayak TPQ kan bisa setiap hari kan, TPQ kan bisa setiap hari. Nah silakan, tidak ada masalah, hitung saja dalam 3 bulan ini sudah berapa kali kita melakukan tatap muka, sebanyak kelompok yang kita bina. Misalnya ini kita sudah melakukan tatap muka sebanyak 40 kali tadi kan, kali berarti. Nah, ya makanya nanti Pak, bagi yang P3K harus pahami nanti nih, karena kelompok kita itu tak sama lagi dengan jangan apa namanya seperti PAH dulu, satu kelompok 1 bulan, ya nggak bisa lagi. Iya, satu kelompok 1 bulan 4 kali misalnya, ya itu pun kalau 4 kali betul-betul 4 kali. Sekarang nggak bisa lagi gitu. Satu kelompok itu wajib ada minimal itu 1 hari 1 kali. Nah ini, jadi ini bimbingan penyuluhan tatap muka tadi 40 kali ya pelaksanaan tatap muka. Ya. Oke. Kemudian di sini ada bimbingan dalam bentuk tidak hanya tatap muka, apalagi di bawah itu adalah dalam bentuk media sosial. Ya. Nah, ada enggak Bapak dan Ibu memberikan penyuluhan di media sosial? Apalah bentuknya, misalnya nge-share ceramah yang kita ya, yang punya kita, yang karya kita, bukan nge-share cuplikan Adi Hidayat, bukan nge-share cuplikan orang lain, tapi memang kita yang nge-share bimbingan penyuluhan, misalnya konten-konten kita. Nah, berapa kali Bapak dan Ibu? Nah, silakan nanti dibuat. Misalnya sini kita bikin 3 kali saja, 1 kali 1 bulan ya. Medsos. Nah, 3 kali bimbingan medsos. Klik OK. Nah, bimbingan mana lagi? Ini ada bimbingan dalam bentuk melalui radio atau televisi. Kalau ada silakan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang beraktivitas di radio, di televisi, silakan dibuat di sini. Apakah itu sekali sebulan, ya sekali seminggu, atau mungkin setiap hari, silakan dibuat. Ya, misalnya ini 3 kali ya, kali bimbingan radio garis miring televisi ya. Oke. Ya. Ini poin nomor 4. Kita masuk pada poin nomor 5. Pelaksananya kegiatan pelayanan konseling atau informasi. Nah, ini tergantung juga kepada Bapak dan Ibu. Ini sangat tergantung kepada tingginya intensitas aktivitas warga dalam meminta bimbingan atau pendapat konseling kepada kita di kantor KUA atau dimanapun kita berada. Ya, karena ini berkaitan dengan yang kelima, ini adalah kegiatan layanan konseling, ya, layanan konseling, melakukan pelayanan konseling atau informasi kategori 3, 1, 2, 3 atau 4, ya.
Copy, masukkan sini. Nah, dalam 3 bulan ini kira-kira berapa pada ibu sudah melakukan bimbingan konseling? Kan sudah tahu nih, ya kan sudah tahu. Kalau tidak ada ya tidak usah dibuat, ya. Kalau tidak ada tidak usah dibuat, ya. Dimasukkan rencana aksinya, tetapi targetnya tidak ada gitu. Ya 1 kali misalnya. Kalaupun bimbingan konsultasi itu kan tidak mesti tercatat. Ya, tidak mesti tercatat formal seperti kita memberikan blanko permohonan bimbingan. Kadang-kadang kan datang kepada kita bertanya tentang masalah bagaimana tata cara nikah, daftar nikah di kantor KUA, bagaimana tata cara daftar haji, kan konsultasi itu. Maka ketika kita memberikan konsultasi itu, apakah itu dalam bentuk audio, visual, ataukah dalam bentuk chattingan, itu bisa kita jadikan bukti fisik bahwa kita sudah melakukan layanan konsultasi. Boleh. Ada orang konsultasi melalui Bapak, Ibu, dia chatting, Ustadz, tolong tanya Ustadz, kira-kira kimat zakat sudah keluar apa belum? Terus bagaimana prosesnya, bagaimana ininya? Ya kita layani dalam bentuk SMS segala macam. Itu bisa dijadikan bukti fisik, nanti tinggal screenshot saja. Boleh Bapak mengajukan screenshot, pertanyaan barangkali? Tidak ada masalah. Ada bukti fisik bahwa kita melakukan layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu tidak mesti di kantor, kita duduk di meja, orang datang ke kita, tidak mesti. Kadang ada saja orang perlu konsultasi, nelpon kita, bagaimana nih keluarga saya ini masalah cerai nih, suami dia ribut sama suaminya, begini, terus jatuh talak, udah sekian kali, gimana hukumnya, segala macam. Nah, kita layani dalam bentuk teleponan atau dalam bentuk chattingan, itu sudah dianggap sebagai bentuk layanan konsultasi. Kenapa? Karena mereka bertanya, karena mereka tahu bahwa tempat mereka bertanya itu adalah penyuluh agama. Tugas fungsi kita jalan, meskipun tidak berada di kantor. Kalau orang datang ke rumah kita konsultasi, silakan ada format bakunya. Ada format bakunya. Nanti saya udah share tuh bentuk-bentuknya di chattingan kita. Nanti kita share lagi di kelompok. Jadi di sini melakukan pelayanan konseling atau informasi kategori 3 ya. Kita misalnya di sini misalnya 1 layanan ya. Konsultasi. Oke, kita cek oke. Nah. Baik, kita lanjut yang poin nomor 6. Terlaksananya layanan pendampingan atau mediasi. Nah, kita ini juga lihat kira-kira selama kita 3 bulan ini ada enggak kita melayani orang yang mediasi? Konflik keluarga, pendampingan penyelesaian masalah rumah tangga, pendampingan masalah wakaf, pendampingan masalah zakat segala macam. Gimana nih cara penghitungan zakatnya, kita dampingi mereka menghitung zakatnya. Silakan, tak ada masalah ya. Jadi kita lihat ini nomor 6 ya. Nomor 6 melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan. Boleh pendampingan ya. Pendamping misalnya berapa kali kita melakukan pendampingan? Misalnya 1 kali. Jadi, ya. Misalnya nih pendampingan produk halal, ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kan agen produk halal nih. Mendampingi mereka dalam mengurus sertifikasi halalnya. Itu bentuk pendampingan. Ya, bentuk-bentuk pendampingan. Ya. Bukti fisiknya bisa dalam bentuk laporan, foto melakukan pendampingan atau berita acara, daftar hadir siapa saja ketika itu yang hadir. Silakan aja bentuk-bentuk bukti fisiknya yang bisa kita lakukan, kita buat. Kita lanjut ya. Nah, kedua itu melakukan mediasi. Adakah kita selama ini melakukan mediasi? Mediasi rumah tangga yang sedang konflik, kita mediasi. Ya, dia konsultasi sambil bermediasi dengan kita mediasi bagaimana mereka konfliknya bisa cepat terurai, ya kan? Oke, 1 kali misalnya,
layanan mediasi. Oke, oke. Oke, itu ya. Nomor 6 sudah oke. Nomor 7, tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi. Nah, ini kan kita saja. Instrumen monitoring dan evaluasi, nanti saya kasih contohnya pada Ibu. Kita jelas buat ini dulu, ya, action-nya dulu, nanti evidennya kita lanjutkan. Ya. Ini nomor 7, monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu menyusun instrumen. Yang pertama kita menyusun instrumen. Nah, berapa instrumen monitoring dalam 3 bulan ini kita buat? Ya. Apa saja instrumen yang kita buat? Misalnya kita buat bentuk-bentuk instrumennya. Saya coba buka dulu ya bentuk instrumen. Ini ada instrumen kependudukan. Ini sudah saya share ya di grup ya. Ini instrumen ya. Ada berapa instrumen? Ada instrumen evaluasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan pada kelompok binaan. Apa yang dievaluasi? Yang pertama itu yang evaluasi itu mungkin aspek psikomotorik. Apa itu aspek psikomotoriknya? Yang berkaitan dengan keterampilan individu dalam sesuatu hal tertentu yang sudah kita ajarkan. Ya, keterampilan juga berkaitan dengan bagaimana minat seseorang individu terhadap itu. Ya, ya itu tetap kita lihat kan psikomotorik emak-emak itu. Kita habis mengajarkan mereka, ketertarikan mereka, pengaruh terhadap apa yang kita ajarkan terhadap perilaku mereka itu ada enggak? Kita mengajarkan tentang ibadah, ada enggak dorongan dia untuk makin giat beribadah? Itu kan psikomotorik. Iya, ini NB ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam memahaminya. Kemudian kognitif itu apa? Pengetahuan dasar dia, mengingat tadi kita belajar apa ya? Jadi ketika kita memberikan bimbingan materi kepada kelompok binaan kita, apa yang sudah kita ajarkan tadi kita tanya lagi, kita soal lagi, mereka itu nyimpan enggak? Ya kan gitu, kalau enggak ingat, apa yang salah? Apakah kita yang salah menyampaikannya terlalu cepat, atau memang mereka yang menangkapnya terlalu lambat? Nah, kan gitu. Jadi ini perlu, disinilah menentukan tingkat kesuksesan penyuluh itu dalam melakukan pembinaan. Ya, nah kemudian ya ini ada aspek kognitifnya. Apa itu aspek kognitif? Berkaitan dengan kerja otak. Ya, ya. Bagaimana dia nanti mempraktekkan ibadah yang kita tunjukkan tadi? Mampu tidak dia mempraktekkannya secara langsung? Misalnya fikih taharah, ada nggak minat dia nanti untuk ingin tahu tentang masalah fikih taharah itu lebih? Kan nampak tuh psikomotornya tuh. Terus nanti ketika kita tanyakan, tahu nggak, ngerti nggak dia apa yang kita sampaikan tadi? Ketika kita suruh praktek, kognitifnya masuk dia apa? Dia bisa mempraktekkannya. Itu ukuran-ukuran di mana kita sukses dalam melakukan pembinaan. Kalau kita pergi datangnya nol terus sudah curah sama dengan pulangnya kita juga nol, sama kita seperti mengisi gelas yang telungkup. Ya Pak, Bu, Bapak Ibu harus paham. Bagaimana kita ngisi gelas yang telungkup? Capek kita nuangkan gelas itu dalam kondisi telungkup begini, kita tuangkan sebanyak air pun airnya mencerak kemana-mana, yang gelasnya tidak terisi-terisi. Lebih bagus kita ngisi gelas penuh. Gelasnya penuh terisi, tapi penuh kotoran misalnya. Ini mohon maaf nih, penuh kotoran gelas nih, air comberan dalam gelas nih, tapi kita siram terus-menerus dengan air putih, kira-kira gelas ini jadi bersih enggak? Air si gelas ini jadi ini enggak? Jadi lama-lama jadi putih enggak? Praktekkan saja. Dan saya yakin, walaupun kita mengisi gelas yang penuh, kita isi lagi, gelas itu enggak bakalan kosong, cuma isinya akan berubah. Isinya akan berubah. Kalau dulu isinya hitam, ketika siram terus dengan air putih terus disiram, yang hitam nyingkir keluar, yang putih yang tinggal di dalam. Pasti itu, silakan praktekkan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di rumah silakan praktek. Kalau Bapak isi gelas tertutup pelungkup,
Maka jangan kita usahakan jangan sampai kita mengisi gelas telungkup. Maka kita ajak gelas itu agar tetap telentang walaupun kondisinya penuh. Maka lebih enak menyirami orang-orang yang isi kepalanya kotor dengan hal-hal yang baik-baik daripada isi kepala orang yang tertutup. Nah, gitu. Ya. Nah, ini instrumen ya. Nah, kemudian ada instrumen aspek minat santri. Nanti kita ada evaluasi begini, Bu. Per 3 bulan, per 6 bulan kita evaluasi begini. Jadi nanti saya misalnya pergi ke tempat Ustadz Afriyadi, kita evaluasi. Kasih instrumen ke jamaahnya. Nanti jamaahnya kita tanya. Jamaahnya kita lihat bawa peralatan enggak? Ya. Memperhatikan enggak materi ketika disampaikan oleh Ustadz Afriyadi misalnya. Materi itu dia lebih tidur apa keluar masuk kerjanya gitu. Kan evaluasi nah, instrumen-instrumen. Nah, ini bentuk-bentuk instrumen yang akan kita lihat nanti. Ya. Nah, jadi berapa instrumen yang akan kita susun? Ya, setidaknya instrumen yang kita susun adalah instrumen evaluasi kita pelaksana, evaluasi proses, evaluasi hasil. Jadi 3 itu setidaknya. Ada instrumen kita sebagai pelaksana, ada instrumen evaluasi proses, bagaimana prosesnya berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian instrumen evaluasi hasil, apakah hasilnya itu maksimal atau tidak. Jadi ada 3. Jadi kita bikin saja sini 3 instrumen evaluasi. Ya, itu contoh saja. Yang berikutnya sesudah instrumen evaluasi, tentu ada pelaksanaannya. Kalau tadi itu baru instrumennya, sekarang tentu ada pelaksanaannya. Ya. Nah, pelaksananya silakan mau kita pelaksanaan 1 kali kah, 2 kali kah, ya kan? Di setiap kelompok itu ya, kita bikin saja 1 kali dalam 1 kelompok itu. Berarti kalau 5 kelompok berarti 5 kali. Ya, evaluasinya kita lihatkan misalnya di sini kita bikinlah 3 kali pelaksanaan melaksanakan monitoring MONEF ya. Nah, 3 kali pelaksanaan MONEF saja ya. Oke, itu contoh. Kita lanjut nomor 8, hampir selesai. Tersusunnya pengembangan metode, model, dan program kegiatan. Kita cek nomor 8. Ini ada mendesain pengembangan model. Copy. Beda-beda masing-masing kita. Nah, ini kita buat 1 model ya. Dokumen. Model, pengembangan model. Nah, desain pengembangan model bimbingan ini penting Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan berbagai bentuk masyarakat yang berbeda, dengan tingkat pemahaman yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Tentu cara kita dalam menghadapi mereka juga berbeda. Jadi pengembangan materi bimbingan, model bimbingan ini sangat perlu sekali. Ada misalnya model bimbingan kita itu modelnya klasikal, ya, ceramah lepas. Ada model bimbingan kita itu misalnya model dialog, tanya jawab, ya kan? Ada model bimbingan kita itu misalnya model partisipan, mereka berpartisipasi. Ada mungkin model bimbingan kita itu dengan masyarakat kita adalah model praktik, ya, praktikum misalnya. Jadi praktik langsung. Jadi kan berbagai macam model yang kita kembangkan kepada kelompok binaan kita. Agar apa? Agar serapan dari pengetahuan yang kita berikan kepada mereka itu memang betul-betul terserap dengan baik. Ya. Contoh dalam pengajaran Al-Quran saja, metode kan banyak tuh. Ada Iqra, ada metode Ummi, ada metode An-Nas ya. Nah, jadi ada banyak metode. Bahkan guru-guru para guru-guru Quran itu mereka punya metode-metode sendiri. Ya, punya metode sendiri, cuman bedanya mungkin tak dikembangkan. Misalnya Ustaz Apriyadi, Qori,
Ya, dia punya metode sendiri dalam mengajarkan kepada anak-anaknya. Bisa saja bukan metode ikro, tapi dia kombinasikan. Cuman persoalannya ketika itu mungkin beliau tidak membuahkan itu sebagai bentuk karyanya. Bisa aja dia bikin karya susun metode yang menurut kita lebih efektif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maaf Bapak. Ya, kita lanjut materi dulu ya Bapak. Ya, kita tambah lagi ya. Ini metodenya. Kemudian kita lanjut ya. Pengembangan metode, model dan metode. Nah, apakah model dan metode kita itu ada pengembangan? Silakan kalau ada. Ya, tuh. Tidak apa-apa. Pengembangan ya. Apalagi di sini kita masuk ke penyusunan pedoman. Nah, ini yang lebih penting lagi Bapak dan Ibu adalah ketika kita sebelum melakukan bimbingan penyuluhan, maka Bapak dan Ibu harus bisa menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan kelompok sasaran. Jadi kita melakukan bimbingan dan penyuluhan itu ada pedomannya. Ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang harus kita perbuat. Supaya apa? Supaya kerja penyuluhan kita itu terukur. Apa pedomannya? Misalnya bagaimana cara kita menghadapi kelompok binaan kita. Mulai dari pembukaan sampai kepada salam pembuka sampai pada salam penutup. Itu perlu. Jadi banyak-banyaklah kita belajar masalah bimbingan penyuluhan ini kepada guru bidang studi. Karena mereka akan terukur dia. Guru bidang studi itu terukur dia. Belajar kepada para guru bagaimana cara membuat menyusun pedoman pembelajaran. Kalau mereka kan pedoman pembelajaran AMPP ya, RPP dia. Ya RPP ya, MPP dan RPP. RPP rencana program pembelajaran. Kalau kita juga RPP juga boleh buat namanya RPP, rencana program penyuluhan. Itu dia. Saya di sini cuma satu ya. Dan pedoman bimbingan. Nah nanti yang ada beberapa bagian nanti yang kita pahami bahwa cukup di triwulan 1 ini saja kita lakukan. Triwulan 2, 3, 4 tidak perlu kita lakukan. Misalnya model pengembangan model, menyusun RKT, menyusun RKT itu cukup di triwulan 1. Pedoman-pedoman bimbingan ini pengembangan pedoman cukup di triwulan 1. Atau terserah kita mengisinya di triwulan berapa, tidak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 9, ya terlaksananya aktivitas pengabdian masyarakat di bidang keagamaan dan pembangunan melalui organisasi profesi. Nah, di awal tahun kalau Bapak dan Ibu jalurnya atau IPARI-nya membuat kerjasama lintas sektoral, nah itu jadikan laporan kita secara bersama-sama karena kita masuk misalnya Bapak dan Ibu ada di rumah sakit A, sekian orang kerjasama di situ melakukan pembinaan di situ, baik itu untuk pasien atau untuk petugas kesehatannya, ya silakan. Tapi itu nanti itu termasuk pada ini pengabdian masyarakat kita dalam bentuk kerjasama, ya. Nah, ini poin nomor 9. Ya, MOU dari Pokjalu, dari IPARI itu ada itu. Ya, ya. Bimbingannya iya, tapi MOU-nya kan jatuh berbeda. Nah, gitu ya. Nah, bisa. Satu aja kalau mau satu, kalau banyak silakan.
Terakhir, mengikuti atau melakukan kegiatan pengembangan kompetensi penyuluhan. Nah, nomor 10. Nah, ini ada beberapa ya Bapak dan Ibu, ada 3 poin di sini. Yang poin 10 ini, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pelatihan fungsional. Apakah sudah ada? Kalau ada, dibuat. Dalam 3 bulan ini Bapak dan Ibu, kalau dalam rencana aksinya sudah ada, dilakukan, silakan dibuat. Kalau belum ada mengikuti pendidikan dan pelatihan, kemarin kan ada MOOC ya, yang mengikut MOOC ya, silakan. Yang ada ikut pelatihan-pelatihan di mana saja lah, silakan. Di BI kemarin, silakan. Ya, nah, itu masuk pada pengembangan kompetensi pendidikan fungsional. Kemudian mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seminar. Siapa yang sudah ikut seminar? Hal yang pertama, tak muncul kah? Nah, bisa sampai kok. Semua jenjang dia. Ya, di semua jenjangnya diklik. Itu di semua jenjang ya. Semua jenjangnya diklik ya. Semua jenjang. Kemudian membuat karya tulis. Nah, kita klik copy paste di sini. Ada tidak 1 bulan ini, 3 bulan ini kita membuat karya tulis? Ya, tadi. Boleh silakan. Ya. Media online itu kan tergantung kita aja mau bikin media online-nya apakah melalui bentuk media sosial kah, media massanya kah, atau media kita sendiri. Bikin blog ya, bikin blog silakan. Misalnya kita buat satu dokumen karya tulis. Ya, dia itu kompetensi. Bagi Bapak dan Ibu di kabupaten kota, di mana saja berada, apabila Bapak dan Ibu memiliki program bimbingan pengembangan kompetensi dari kelompok masing-masing seperti IPARI atau Pokjalu, silakan. Ya, yang penting nanti dibuat surat keterangannya minimal untuk dilampirkan dalam bentuk bukti fisik, jadi bukti fisik atau sertifikat ikut dalam proses pelatihan-pelatihan itu. Ya, nah, baik Bapak dan Ibu, dengan begini secara otomatis kita sudah selesai, ya, sudah selesai membuat rencana aksi pada ekin kita. Tinggal lagi kita nanti masuk pada poin, ya, memasukkan eviden. Jadi rencana aksi sudah selesai, maka kita masuk ke eviden kita. Kita masuk ke SKP kembali, ya. Nah, kita masuk kepada penilaian. Nah, kita masuk pada pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, kita masuk pada bukti dukung dan lihat hasil. Nah, inilah dia yang akan kita isikan bukti dukungnya. Ya, isikan bukti dukungnya. Tinggal kita klik di sini, tambah bukti dukung ya. Tambah bukti dukung. Nanti bukti dukung itu tergantung kepada lokasi dari Google Drive kita. Ya. Baik, sampai di sana silakan mau bertanya, kita layani pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bu Rodo.